Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya kelas TE 6 SS. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu oscillator dan 7 oscillator itu sendiri. Oke, oscillator itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa yaitu sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran sebuah informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Oke, yang pertama physical layer. Physical layer bisa dibilang bahwa adalah yang paling utama karena tanggung jawab oscillator ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal ini dilakukan dari physical layer pengiriman dan tujuan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Selanjutnya untuk media fisik itu sendiri katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau juga bisa disebut infrared dan cahaya biasa. Yang kedua, data link layer. Jadi ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari oscillator layanan data link. Layar ini dimana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Selanjutnya data link layer dalam urusan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga membentuk data frame. Selain itu, data link layer juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer lainnya. Hal ini yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi dua supplier yaitu MAC dan LLC. Kemudian tugas dari MAC sendiri tak lain adalah untuk mengendalikan dari suatu jaringan yang mendapat akses medium dan juga izin kepada melakukan transmisi data. Sedangkan LLC bertugas mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, network layer. Dari di antara 7 oscillator yang ada, oscillator yang digunakan untuk proses routing adalah network layer. Jadi hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat feeder pada paket-paket data yang ada. Kemudian yang keempat yaitu transport layer. Tingkatan yang keempat oscillator adalah transport layer. Jadi untuk mengirim pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, mengenai adanya pemecah serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan.
Kemudian yang kelima, session layer. Nah, session layer ini bertanggung jawab dari session layer yang mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga pengolahan, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari jaringan komputer. Nah, agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang dimana dibuat oleh lapisan OSI layer bernama transport layer. Kemudian yang keenam yaitu presentasi layer. Presentasi layer melakukan definisi terhadap sintak yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentasi layer. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enskripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu application layer. Nah, berbicara tentang penyediaan interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah di komputer, maka ini merupakan tugas aplikasi layer. Jadi ini juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi itulah 7 OSI layer dan penjelasannya yang mungkin dapat berguna untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.